Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 24 sampai 28, orang-orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus tentang aturan Musa yang menyatakan bila seorang pria mati tanpa meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu untuk membangkitkan keturunan. Lalu siapa yang akan menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Tetapi Tuhan menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang Saduki sesat karena mereka tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kita tidak akan secara khusus menafsirkan perikop ini. Sebaliknya kita akan mengambil prinsip penting dari kejadian ini. Karena meskipun bagian ini menceritakan kesesatan orang Saduki, bagian ini juga menyiratkan bagaimana sikap yang tepat dari seorang Kristen. Meskipun orang Kristen telah percaya kepada Tuhan, masih mungkin bagi orang itu untuk tersesat, karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Untuk menempuh perjalanan rohani ini dengan baik, melayani dengan baik di dalam pekerjaan Tuhan, memuaskan hati Tuhan, dan agar kita tidak terjerumus ke arah yang salah, kita harus mengerti kitab suci dan kuasa Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 menuliskan, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tidak ada orang Kristen yang baik, yang damba untuk menyenangkan Tuhan, tetapi tidak mengenal firman Tuhan. Pembicaraan Allah kepada manusia hari ini didasarkan pada apa yang telah dikatakannya dalam kitab suci. Alkitab menyingkapkan kepada kita tentang apa yang dikehendaki dan menyenangkan Allah, dan apa yang tidak dikehendaki dan mendukakan Allah. Mazmur 119 ayat 105 menuliskan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Agar tidak tersesat dan tersandung dalam perjalanan rohani, kita memerlukan terang. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bila kita damba untuk melanjutkan perjalanan rohani dan tidak jatuh dalam kesesatan, kita harus mengikuti Alkitab. Bila anak-anak Tuhan mau meluangkan waktu mempelajari Alkitab, menganggapnya sebagai satu-satunya pedoman mereka, dan hidup dengan takut akan firman Tuhan, mereka tidak akan jatuh dan tersesat. Hari ini kita bukan hanya memiliki kitab suci, tetapi kita juga memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Di zaman Perjanjian Baru, Allah telah menempatkan hukum-Nya di dalam kita. Hukum ini adalah hukum Roh pemberi hidup yang ditulis dalam Roma 8 ayat 2. Hal ini juga merupakan pengurapan yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Urapan ini mengajarkan segala hal kepada kita. Bila kita tidak memadamkan roh, dan bila kita belajar untuk taat pada ajaran urapan di dalam kita, kita tidak akan jatuh ke dalam kesesatan. Di masa lalu, beberapa orang secara khusus menekankan perkara mujizat dan perbuatan ajaib. Hal ini membuat banyak orang tertarik. Ada orang lain yang selalu berbicara tentang penglihatan dan mimpi. Mereka menghubungkan penglihatan dan mimpi mereka kepada orang lain, mengajarkan hal itu kepada orang lain, dan mengambil peranan sebagai nabi atau rasul besar. Kadang-kadang mereka bahkan memiliki kekuatan supranatural dan menunjukkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri manusia. Mereka mungkin menarik banyak orang yang belum dewasa, sehingga orang-orang itu mengikuti mereka. Beberapa orang yang lain bahkan mengklaim bahwa Tuhan Yesus telah datang kedua kalinya,
atau bahwa Tuhan akan datang pada tanggal tertentu. Bila kita mempelajari kitab suci dengan cermat, kita akan dapat menemukan sifat yang meragukan dari praktek-praktek ini. Kita percaya akan mujizat. Kita pun percaya bahwa Tuhan menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan adalah hal yang mudah baginya. Tetapi Alkitab menuliskan, ketika manusia berusaha mencobai Tuhan dan meminta mujizat kepadanya, Tuhan tidak mengabulkan permintaan mereka. Tuhan tidak ingin orang percaya kepadanya karena mujizat. Setelah menyembuhkan seseorang di bumi, Tuhan justru meminta orang itu untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Tuhan tidak ingin manusia mengikuti Dia hanya karena mujizat. Bahkan ketika banyak orang percaya kepadanya karena mujizat, Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Dalam Injil Yohanes pasal 6, Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Pengenalan sejati tentang Tuhan tidak berdasarkan pada mujizat dan perkara ajaib secara lahiriah, tetapi pada firman Tuhan dan wahyu Roh Kudus. Kita percaya bahwa murid-murid Tuhan mampu mengusir setan, tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengumpulkan orang-orang di sekitar kita atau menarik mereka dengan mujizat, perbuatan ajaib, penyembuhan dan pengusiran setan, karena hal-hal itu bukanlah inti dari keselamatan. Satu-satunya hal yang harus diagungkan adalah nama Tuhan. Tidaklah alkitabiah bagi siapapun untuk secara khusus mencari atau menekankan mujizat dan perbuatan ajaib. Mereka yang melakukannya dapat dengan mudah tertipu dan terobsesi oleh iblis, karena nabi palsu dan antikristus juga dapat melakukan mujizat besar dan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Oleh karena itu, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang kuasa Tuhan dan tidak terlalu mengejar mujizat dan pekerjaan ajaib. Dalam Perjanjian Lama, ada beberapa kali Allah mengajar umatnya melalui penglihatan dan mimpi, tetapi hal ini tidak terlalu sering. Dalam Perjanjian Baru, terutama setelah turunnya Roh Kudus, hal ini semakin jarang terjadi. Karena pada zaman Perjanjian Baru Roh Kudus berhuni di dalam kita, dan Tuhan mengajar kita melalui pengurapan Roh Kudus. Di satu sisi Tuhan mau agar kita mengenal hatinya seturut Alkitab. Di sisi lain, Tuhan juga mau kita mengenal Dia menurut perasaan roh. Perjanjian Baru hanya sedikit mencatat tentang penglihatan dan mimpi. Sebagai contoh, saat Petrus berada di rumah Simon penyamak kulit di Yope, Petrus melihat suatu benda seperti kain lebar, dan di dalamnya ada berbagai binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Tuhan memberi penglihatan seperti itu, karena saat itu Petrus punya anggapan sendiri tentang bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tuhan menggunakan penglihatan itu untuk menyingkirkan pandangan Petrus dan membuka jalan bagi Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Paulus juga mengalami beberapa penglihatan. Salah satunya tentang seorang Makedonia berdiri dan memohon kepada Paulus untuk datang menolong dia. Alkitab mencatat bahwa setelah mendapat penglihatan itu, Paulus segera mencari kesempatan untuk pergi. Tetapi Alkitab juga menuliskan bahwa Paulus menarik sebuah kesimpulan dari penglihatan itu. Kata menarik kesimpulan menyiratkan bahwa Paulus tidak menganggap penglihatan itu satu-satunya petunjuk yang didapatkan. Penglihatan dan mimpi memiliki tempat di dalam Alkitab, tetapi hal itu tidak dapat menjadi satu-satunya pedoman. Bahkan setelah seseorang menerima penglihatan atau mimpi, tuntunan itu harus tetap sesuai dengan kitab suci, pengajaran oleh urapan yang di dalam, dan pengaturan-pengaturan keadaan yang terjadi.
Setelah Petrus mendapat penglihatan di Yope, ada sebuah konfirmasi lingkungan yang langsung terjadi, yaitu Kornelius mengirim orang untuk menemui Petrus. Oleh karena itu, sebuah penglihatan atau mimpi hanya dapat diandalkan bila sesuai dengan perkataan kitab suci, pengajaran oleh urapan, dan peneguhan dari lingkungan. Selanjutnya, penglihatan dan mimpi juga harus bermakna dan memiliki tujuan. Ada banyak pikiran yang dapat dengan tiba-tiba disuntikkan oleh roh-roh jahat. Beberapa orang percaya mendapat kilasan tentang sesuatu di dalam pikirannya yang memberi pemahaman atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Pikiran-pikiran itu harus ditolak karena hal itu tidak berasal dari Roh Kudus. Kadang roh jahat memberi imajinasi yang indah yang disukai orang percaya, sementara di waktu yang lain yang buruk dan dibenci oleh hati nurani. Tetapi baik itu indah ataupun buruk, selama orang percaya tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan imajinasi ini, berarti orang itu telah tertipu. Ada mimpi yang alami dan mimpi yang supranatural. Beberapa mereka berasal dari Tuhan, dan beberapa berasal dari iblis. Selain mimpi yang adalah hasil aktivitas fisiologi dan psikologi, yang lainnya bersifat supranatural. Beberapa orang percaya secara mental tidak stabil karena terguncang atau sakit. Mereka membuka pikiran mereka pada roh jahat karena tidak mengerti Alkitab, dan hasilnya mereka dipenuhi dengan mimpi. Kita harus sadar bahwa mimpi yang dari Tuhan membuat orang menjadi normal, penuh damai, stabil, masuk akal, dan sadar. Sementara mimpi dari roh jahat selalu aneh, sia-sia, tidak masuk akal, bodoh, dan tidak rasional. Tidak semua mimpi adalah hal yang baik. Banyak penglihatan dan mimpi yang bukan dari Tuhan. Kita tidak boleh menerimanya dan harus menolaknya. Hanya dengan demikian kita tidak tertipu. Beberapa orang sakit secara psikologi atau tertipu oleh roh jahat. Mereka berpikir bahwa mereka adalah nabi atau rasul besar yang dibangkitkan Tuhan. Mereka mengajarkan penglihatan atau mimpinya kepada orang lain. Beberapa orang bahkan mendatangi mereka dan bertanya kepada mereka seolah-olah bertanya kepada Tuhan. Ini sama sekali tidak alkitabiah. Perjanjian Baru menunjukkan bahwa nabi hanya ada di dalam gereja. Allah tidak mau anak-anaknya menjadi nabi bagi seseorang yang lain. Dalam Perjanjian Baru, hukum Allah tidak dituliskan di loh batu yang luaran, tetapi di dalam hati kita. Setiap orang yang memiliki hayat Tuhan memiliki kemampuan untuk mengenal kehendak Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan tidak mengizinkan seseorang untuk menjadi nabi atas seorang individu atau menggantikan seorang percaya untuk mengenal kehendak Tuhan. Kita harus memohon kepada Tuhan untuk membebaskan kita dari rasa penasaran agar kita tidak jatuh dalam tipu daya si jahat. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Inilah dasar iman kita. Tetapi Alkitab tidak memberitahu kita bahwa Tuhan akan datang pada hari dan saat tertentu. Matius pasal 24 ayat 36 menuliskan, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri." Untuk hal ini Tuhan juga dengan tegas mengatakan, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Dan Matius 25 ayat 13 menuliskan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kita pun dapat menemukan perkataan yang serupa dalam Markus pasal 13. Saat berbicara pada murid-murid tentang kedatangannya kali kedua, Tuhan berulang kali memperingatkan mereka untuk waspada dan berjaga-jaga.
Oleh karena itu, tentang kedatangan Tuhan kita pun harus waspada dan berjaga-jaga. Setiap hari kita harus siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali dan menantikan Dia dengan berjaga-jaga dan berdoa. Alkitab tidak memperbolehkan kita melakukan hal-hal bodoh, seperti melakukan perhitungan untuk prediksi kedatangan Tuhan. Bila ada yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang pada suatu hari tertentu, kita harus waspada dan tidak tertipu dengan hal itu. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan dua harta yang besar kepada gereja, yaitu Alkitab dan Roh Kudus. Bila kita benar-benar mengikuti Alkitab dan Roh Kudus, kita tidak akan tersesat. Kita perlu ingat apa yang dituliskan Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Bila kita tidak mempelajari kitab suci dengan cermat, kita tidak menjadikan firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bila kita tidak tunduk pada otoritas Roh Kudus dengan takut dan gentar, berjaga-jaga dan berdoa setiap saat, dan bila kita tidak takut jatuh ke dalam kesesatan, kita sebenarnya ada di dalam kemiskinan dan kegelapan. Kita perlu bersujud di kaki Tuhan dan memohon terang serta pemeliharaannya. Kita pun harus memohon kepadanya untuk memberi tekad yang kuat, agar kita dapat membayar harga berapapun untuk menyenangkan hati Tuhan, menolak apapun yang tidak sesuai dengan kitab suci, dan menerima segala sesuatu yang sesuai dengan kitab suci. Pada saat yang sama kita harus tunduk pada otoritas Roh Kudus, tidak membuat rencana dan pertimbangan sendiri. Kita seharusnya tidak bertindak menurut kehendak kita sendiri, dan tidak mengajar orang serta melayani Tuhan seturut keinginan daging. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada gereja, dan kiranya Dia memelihara gerejanya. Tuhan memberkati.